Sebenarnya seluruh tuntutan rasanya udah lengkap ya. Gelombang pertama, kok masih ada gelombang kedua? Sebenarnya ingin apa sih gitu loh, mahasiswa. Saya ingin dengar baik Bayu dulu, Bayu Satrio Utomo, BEM Siap, UI. Bang Kenapa Karni. gelombang pertama UI nggak ikut? Apa gara-gara bukan kerakyatan? Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam abang mbak semua. Salam mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, mungkin kalau dibilang ini gelombang kedua, sebenarnya bahkan ini bukan gelombang kedua Bang Karni. Bahkan ini bisa kita bilang gelombang ketiga atau gelombang keempat begitu. Tadi kalau kata Bang Karni bahwa ada aksi sebelumnya di tanggal 11 April begitu, kita juga ada aksi sebelumnya lagi di tanggal 1 April gitu. Jadi Aliansi Mahasiswa Indonesia kemudian turun di tanggal 1 April di depan Istana Negara di sekitaran Harmoni gitu untuk pada waktu itu satu isu yang kita bawa adalah menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu. Jadi kalau dari yang BEM SI Rakyat Bangkit pun juga pernah melakukan aksi sebelumnya di tanggal 28. Gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya gelombang kedua, tapi gelombang ketiga dan mungkin gelombang keempat. Mungkin gelombang Begitu. keempat. Iya. Tapi gelombang 1-2 tuntutannya soal penundaan Iya, betul, Bang. pemilu Iya, dan perpanjangan. penambahan Iya, periode betul, betul. Iya. presiden. Nah, Itu kalau kan udah dipenuhi oleh ya, presiden. oke. Nah, itu dia, Bang. Jadi Kenapa lagi kita kenapa ini memang masih ada ya di salah satu tuntutan yang kami bawa pada hari ini juga gitu bahwa misalnya bunyinya adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, kenapa ini kemudian masih masuk dalam tuntutan kami? Karena kami masih ingin mengawal bagaimana penyelenggaraan pemilu, persiapan pemilu hingga 2024. Dan bahkan sebenarnya Bang, wacana ini masih terus digulirkan oleh para elit politik. Bahkan saat misalnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke UI, itu masih mengatakan bahwa memiliki big data yang dimana masyarakat di bawah katanya setuju dengan penundaan pemilu. Itu setelah aksi 11 April, setelah rapat kabinet di 10 April yang dilaksanakan di hari Minggu itu, yang dilaksanakan secara mendadak itu. Gitu. Lalu di tanggal 12 saat Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke UI masih ternyata menggulirkan wacana itu dan tidak berani membuka big data yang kemudian kami tuntut dalam aksi simbolik mengibarkan bendera kuning di Universitas Indonesia sebagai simbol matinya demokrasi di UI dan Indonesia. Nah, mungkin kalau di UI kita juga ada masalah internal begitu terkait dengan statuta UI. Dan kami sepakat di tataran mahasiswa menolak statuta UI atau PP 75 tahun 2021. Nah, di luar dari itu Bang Karni, nggak sebelumnya? iya kami Nggak ya, sebelumnya. iya kami melihat Ada begini yang Bang. ingin saya tanya. Iya, mungkin ini saya lanjutkan sedikit Bang. Oke. Terkait penundaan pemilu ini, kami melihat juga bisa jadi ke depannya ada pergantian aktor politik yang menggulirkan wacana ini. Kita melihat bahwa kemarin aktor-aktor politik yang dimainkan dalam pengguliran wacana ini adalah pertama ketua-ketua partai. Lalu yang kedua beberapa menteri atau pembantu presiden gitu. Nah, ini masih banyak aktor-aktor politik lainnya yang kemungkinan karena wacana ini masih terus digulirkan menjadi wacana yang masih menarik bagi mereka. Gitu misalnya saja anggota DPR atau mungkin aktor lainnya misalnya adalah KPU yang mungkin saja bisa dibuat tidak siap begitu karena banyak sekali mekanisme di KPU yang kemungkinan pun akan menjadi satu hambatan jika pemilu akan dilaksanakan di 2024. Jadi itu kami melihat dan kami ingin terus mengawal terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena ini wacana yang secara tegas mengkhianati konstitusi kita. Ya, tapi dengan penegasan presiden, saya percaya banget sama presiden. Apa Anda ragu? Nah, sayangnya kami tidak sepercaya itu dengan presiden. Gitu Oh, begitu. karena ya presiden selalu menggulirkan wacana-wacana dan omongan-omongan yang tidak pasti begitu. Jadi ya kalau kita ingat dari mulai wali kota tidak ingin menjadi gubernur.
saat dari gubernur tidak ingin menjadi presiden, begitu kan. Terus lalu saat jadi presiden katanya tidak ingin perpanjangan. Nah ini kan akhirnya ada hal-hal yang kita tidak percaya gitu. Lalu juga misalnya di janji kampanye ingin memperkuat KPK, tapi ternyata malah melemahkan KPK gitu. Lalu juga misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana akan terus menyengsarakan rakyat dan kemudian juga membuat keuntungan para oligarki ini semakin luas melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti itu. Jadi kalau Bang Karni sangat percaya dengan presiden, kami mahasiswa cukup ragu dan bahkan tidak percaya dengan presiden. Atau mungkin buat Bung Rocky. Kayaknya Anda dapat indoktrinasi dari Rocky ya. Begitu yakinnya Anda tidak percaya. Gimana ceritanya tadi demo tadi? Oh ya. Katanya tidak sebesar yang tanggal 11. Oh begitu kabarnya ya Bang ya? Iya, saya Kalau dibilang tidak sebesar tanggal 11, kalau saya kebetulan memang tanggal 11 tidak di lapangan, tapi kami melihat juga di media, begitu. Kalau dilihat dari jumlah masa aksi mahasiswa, karena kan kemarin di tanggal 11 cukup melebur juga ya, dengan berbagai elemen yang turun di tanggal 11 gitu. Kalau di elemen mahasiswa, ya mungkin tidak berbeda jauh, bahkan hari ini saya bisa bilang lebih banyak dari elemen mahasiswa yang turun di depan istana, gitu. Karena kami tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia yang di dalamnya kalau di awal pembentukannya itu hampir sekitar 100 ketua lembaga masuk ke dalam aliansi ini. Lalu juga saat didata di beberapa konsolidasi kita pernah menyentuh sampai angka 40 kampus gitu. Yang di dalamnya juga ada beberapa aliansi juga gitu. Seperti misalnya BMSI Kerakyatan itu. BMSI Kerakyatan memiliki sekitar 130 kampus gitu. Jadi ya ini memang aksi yang kita adakan gitu hari ini untuk kemudian juga memperingati Hari Kartini dengan 7 tuntutan yang kita bawa, ya sebenarnya bentuk ketidakpercayaan kita, bentuk protes kita terhadap negara yang telah gagal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apa beda tuntutan Anda dengan tuntutan dari BEM SI yang lalu? Kalau misalnya beda, mungkin saya juga tidak hafal dengan tuntutan dari BEM SI yang di tanggal 11 kemarin 11, karena yang saya tahu juga ada perubahan tuntutan gitu dari yang saya lupa juga ada perubahan titik aksi begitu. Tapi dari yang tuntutan yang kami bawa itu adalah hasil dari pemerasan terhadap isu 19 inventarisasi isu yang kami juga sudah bahas bersama oleh beberapa rekan-rekan dari buruh begitu lalu di Kongres Rakyat gitu yang kita menghasilkan 19 inventarisasi isu yang kemudian kami turunkan menjadi 7 tuntutan. Mungkin kalau saya bisa sedikit bacakan. Yang Silakan. Pertama itu adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Lalu yang ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Lalu yang keempat, wujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis dan demokratis. Yang kelima, sahkan RUU Pro Rakyat dan tolak RUU Pro Oligarki. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Dan yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Itu 7 tuntutan. Anda yakin itu bisa dipenuhi pemerintah? Ya, ini adalah tuntutan yang menurut kami ideal. Jadi kami sampaikan kepada pemerintah dan kami juga, walaupun tadi kami tidak bertemu dengan pemerintah, tapi kami hadir di sini, kami juga tadi melaksanakan konferensi pers untuk kita mengabarkan pada Indonesia, kita mengabarkan pada dunia bahwa ini tuntutan mahasiswa kepada pemerintah yang saat ini gagal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi Anda anggap pemerintah sekarang gagal mensejahterakan masyarakat? Ya, begitu kami anggap. Dan kalau tuntutan itu dipenuhi semua, masyarakat akan sejahtera. Ya, ini adalah bentuk ideal yang kami bayangkan gitu. Dan tuntutan ini kan memang berdasarkan inventarisasi isu, permasalahan-permasalahan yang saat ini hadir di tengah-tengah masyarakat.
Dan pemerintah itu harus andil dan negara harus hadir dalam permasalahan yang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Saudara Fauzan Raisal Masri, Presiden Mahasiswa Trisakti atau Universitas Trisakti. Ya, Ada yang mau ditambahkan? Baik, Pak Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan juga salam mahasiswa buat kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Nanti mungkin izin ditambahkan juga oleh ada Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti juga, Bang. Kami ingin sampaikan yang pertama bahwasanya hari ini mahasiswa turun kembali ke jalan. Saya ingin sampaikan positioning Trisakti itu sendiri. Bahwasanya kami tidak tergabung ke dalam BEMSI Kerakyatan, kami tidak tergabung ke dalam BEMSI Rakyat Bangkit, dan kita tidak tergabung ke dalam aliansi manapun. Hanya saja hari ini kami membuktikan mahasiswa Indonesia bisa turun ke jalan, beberapa puluh kampus tadi hadir di depan istana. Dan kami masih sampaikan hari ini untuk kami menghimpun juga seluruh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk kita bisa bertemu di satu titik yang sama dalam pergerakan yang bersama-sama kita memperjuangkan masalah kerakyatan. Hari ini kami turun aksi, Bang Karni dan teman-teman semuanya. Itu ada beberapa tuntutan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pres Bayu dari UI sebelumnya, bahwasanya tentang penundaan pemilu. Bahwasanya hari ini ada ketidakpercayaan begitu kepada pemimpin kita, sehingga kita terus-menerus menyuarakan mengawal mengenai penundaan pemilu ini agar tidak terjadi. Karena awal mulanya penundaan pemilu ini bermuara dari lingkar kekuasaan itu sendiri. Bermuara dari Menteri Koordinator Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu Menteri Bahlil, Menteri Investasi yang juga mengatakan hal demikian. Nah, untuk itu yang kami ingin sampaikan kepada Pak Jokowi, bisa pula menindak tegas kepada menteri-menteri yang menyampaikan tentang penundaan pemilu ini. Memang Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwasanya kepada seluruh menteri stop untuk berbicara tentang penundaan pemilu. Tapi saya rasa itu saja tidak cukup. Bagaimana upaya-upaya yang lain pun juga terjadi. Nah, sehingga tuntutan kita mahasiswa adalah bagaimana Presiden Jokowi tinggal bilang, enggak, saya tidak akan mencalonkan diri, saya tidak mau adanya penundaan periode, 3 periode begitu, atau adanya penundaan pemilu. Segampang itu. 10 detik atau 15 detik kalau kata Pak Hendro Satrio nih kalau hadir di sini nih. 15 detik buat video itu. Nah, untuk itu yang kami inginkan, adanya statement dari kekuasaan itu sendiri dari Presiden Jokowi. Nah, tuntutan kami hari ini tidak hanya terbatas tentang penundaan pemilu. Itu hanya salah satu dari tuntutan kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pres Bayu. Lebih daripada itu, bagaimana hari ini kami mahasiswa, kami mewakili suara masyarakat, suara seluruh rakyat Indonesia adalah tentang bagaimana kami menjamin mengenai kami menjamin nih harga bahan pangan tetap stabil. Seperti harga minyak goreng, harga BBM, harga PPN yang tidak naik begitu. Itu juga menjadi tuntutan kami kepada Presiden Jokowi. Hari ini Bang Karni, tadi saya jalan ke sini sebelum nyampe di sini tadi mampir dulu isi bensin. Isi bensin Pertalite aja habis Bang Karni. Nah, ini kan salah satu upaya Pertalite habis. Ini di Jakarta loh Bang Karni kejadiannya. Saya juga riset kepada teman-teman di daerah pun Pertalite habis. Sehingga memaksa kita untuk harus membeli Pertamax. Ketika kita membeli Pertamax dengan harga yang sudah naik nih hari ini gitu kan. Itu membuat bahan pangan pokok segala macam juga naik. Semua berimpact. Nah, untuk itu kami juga minta hari ini kepada Presiden Jokowi untuk bisa mengkaji kembali mengenai kenaikan harga BBM. Selain daripada harga PPN dan sebagainya. Nah, kami menjaga juga harga harga bahan pangan yang stabil segala macam. Minyak goreng itu juga menjadi bahan tuntutan kami hari ini Bang Karni. Dalam artian memang 1 bulan belakangan ini kalau kita berbicara tentang minyak goreng adanya
ranahnya ya di Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu, 1 bulan belakangan ini. Kemarin juga dari Dirjen Perdagangan sudah jadi tersangka itu Bang Karni. Nah, kami minta dalam 1 bulan ini bagaimana kinerja dari Kemenperin untuk menangkap cukong-cukong masalah minyak ini. Nah, itu yang menjadi bahan tuntutan kami Tapi lah ya. Anda tahu kan bahwa harga BBM di dunia juga naik. Iya, tapi kita harus tahu juga kita ini negeri yang kaya akan yang namanya minyak, di atas minyak, di bawah minyak. Tapi masa di negeri yang kaya akan minyak pun kita susah untuk yang namanya BBM. Itu satu. Yang kedua, berbicara mengenai minyak goreng, hari ini negeri kita pun juga kaya akan yang namanya kelapa sawit. Minyak goreng pun juga susah. Nah, sehingga itu yang menjadi tuntutan kita. Selain daripada itu, ada tuntutan kami lagi bagaimana represivitas terhadap warga sipil, Bang Karni. H-1 aksi pada saat tanggal 1 yang lalu, saya WhatsApp saya itu kena retas, Instagram juga kena hack. Di tanggal 11 yang lalu, saya tidak turun Bang Karni, aksi tidak turun pada saat itu. Karena memang agenda kita setelah tanggal 1 aksi, kita akan turun kembali di tanggal 21. Nah, di tanggal 11 pun saya juga kena retas, WA juga hilang. H-1 kemarin aksi tanggal 20, sekarang tanggal 21 kita aksi, itu pun WA saya juga diretas Bang Karni. Berarti ada pembatasan-pembatasan untuk kami mahasiswa dalam hal menyampaikan aspirasi ataupun kami berkomunikasi dengan teman-teman kami yang lain. Siapa menurut Anda yang meretas? Saya tidak tahu Bang Karni, coba Ya. tanya sama yang berwenang untuk Yang menjawab pasti itu. adalah negara, Bang. Kenapa? Karena ada ketakutan berlebih dari negara terhadap gerakan mahasiswa saat ini. Gimana tahu di luar negara yang meretas? Bagaimana bisa? Karena saat ini yang kita lakukan Ini adalah Bayu, saya melawan lurusin Bayu negara, nanti. gitu. Dan Kelompok yang kita Nah, menurut saya setelah mendengar perbincangan dari Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia dan Ketua BEM Universitas Trisakti, saya setuju dengan apa yang mereka sampaikan karena mereka menyampaikan aspirasi yang sesuai apa yang kita rasakan pada saat ini dan yang diinginkan masyarakat saat ini. Dengan adanya aksi demo ini, mereka ingin membuat perubahan untuk masyarakat agar lebih sejahtera, terutama dalam bidang industri perekonomian. Seperti yang kita ketahui, kita merasakan kelangkaan minyak goreng. Padahal di negeri kita ini sangat banyak lahan yang dijadikan perkebunan sawit. Dan di negeri yang kaya akan minyak bumi ini, kita juga mengalami kenaikan harga BBM. Maka salah satu tujuan dari adanya aksi demo ini ingin mensejahterakan masyarakat melalui dengan menuntas harga BBM di kehidupan masyarakat dan tidaknya kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada saat ini. Seperti itu. Iya, Bang, aku pengen denger dia dulu nih Bang. Enggak. Gak apa-apa lah ya. Jadi Kiai yang terakhir. Baik Bang, ini saya mau komentar yang mana Bang ya? Kalau gerakan mahasiswa sih oke lah. Tadi malam juga di TV One kita, kemarin malam di TV One juga kita diskusi ini. Sama siapa itu BEM SI, siapa Kaurudin. Ya tadi Anda udah komen. Saya kan mau nanya aja Bang, ini apa sih yang membedakan kemahasiswaan kamu yang hari ini turun sama yang kemarin tanggal 11? Karena ada BEM Kerakyatan, SI, ada yang BEM SI Bangkit something. Ya, maksud saya apa yang membuat kalian harus bergelut beda hari? Terus tapi namanya tetap mahasiswa. Bahkan yang gebuk Ade Armando juga kan nompleng di gerakan mahasiswa kan. Nah ini apa sih sebenarnya yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda sehingga harus hadir di hari yang berbeda dengan kelompok yang berbeda. Kamu bilang kami nggak turun tanggal 11. Dia bilang kami tidak mau berafiliasi dengan BMSI ya kan? Aku mau nanya itu dulu Bang, baru aku ngomong gitu loh Bang. Iya. Nah, ya. Ini kan 2022 Oke, ya. iya, Ini iya. agak beda lah kayaknya. jadi hostnya ya, Bang. Rasanya itu sudah dijawab di LC kemarin waktu itu. Ya. Nah, iya tapi intinya sebenarnya dari perbedaan-perbedaan itu menurut saya biasa. Gitu. Kenapa? Karena memang kita biasa berbeda bahkan Nggak, aku agak slogan, cemas yang sebentar, begini, bahkan Dinda. sebenarnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Yes, betul. Gitu. Cuman Jadi, itu dia. aku agak resah. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan perbedaan-perbedaan itu karena kita tetap satu tujuan, kita tetap satu jua, kita No. saling menguatkan, kita juga Nah. menyerang satu pihak yang sama yaitu Oke, pemerintah. sekarang saya Begitu. lanjutkan. Di Mungkin situ- tambahan sedikit, Di Bang. situ, sebentar, Mungkin kamu tambahan. tambahin nanti ya. Di situ persis saya menemukan ada satu ruang di mana kamu tidak hadir.
Yaitu ketika kamu mengatakan bahwa perbedaan itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi disitulah esensinya. Karena kamu membawa nama yang namanya student movement. Itu satu kategori dalam social movement. Karena gerakan sosial, buruh. Itu kan gerakan sosial itu macam-macam tuh. Gerakan buruh, gerakan mahasiswa, macam-macam. Nah ketika you memakai jubah gerakan mahasiswa tetapi you terpecah-pecah. You mengalami pengelompokan. Pertanyaan saya lah, apa sih yang membuat kalian beda dengan partai politik yang juga pecah-pecah karena kepentingan? Karena begini. Coba di jelasin tanggal ke saya, apa yang 28 membedakan aksi, kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh. Karena begini Bang, di tanggal 28 aksi, lalu di tanggal 1 aksi, di tanggal 11 aksi, hari ini aksi di tanggal 21. Ini menandakan bahwasanya kami mahasiswa saling melengkapi begitu. Intinya aksi yang pertama, aksi kedua, aksi ketiga begitu. Karena gini Bang, hari ini dari aksi pertama pun, walaupun mungkin tidak banyak yang hadir segala macam, lalu aksi kedua, aksi ketiga, aksi keempat, ada beberapa yang hadir, ada beberapa yang tidak. Tapi kan tidak terjawab semua tuntutannya. Tapi ada kawan saya bilang begini, mahasiswa hari ini itu tidak punya soliditas. Kesatuannya itu hilang. Terpecah-pecah karena apakah jaringan alumninya yang Bang. kemudian berafiliasi ke partai politik. Misalnya, ya silakan nanti kamu bantah. Ini kan satu pandangan. Nah, sebenarnya saya agak resahnya begini. Oh, ini jangan-jangan kalian sedang menyeret gerakan mahasiswa yang sangat-sangat mulia itu ke jurang kehancuran. Maka ini harus Bukan menjadi seperti itu Bang. Justru ini hari harus ini menjadi refleksi nih, bersama. Nih, saya Harus sampaikan menjadi tadi. refleksi ya adik Iya. kalian semua. Karena demokrasi tidak akan hidup tanpa kalian juga ada kan. Tanpa gerakan macam ini. Tapi kalau gerakan macam ini dinodai dan dileburin oleh praktek yang tidak mulia, ini yang menjadi korban itu masa depan, bukan cuma hari ini. Selamatkan masa depan lah. Jadi benahi hari ini. Maka teman-teman tadi saya tanyakan, apa sih yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda? Apakah kepentingannya? Atau apanya? Gini Bang, Silakan. kalau Abang tanya Boleh gak tadi yang ya, Kartini, enggak, Ibu sebentar. Kartini yang jawab, boleh gak? Dek. Dikit. Tadi kalau Abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki, gitu Bang. Itu bedanya dari gerakan mahasiswa dan dari partai politik. Gitu. Jadi Lalu tadi ada- Bang Usman juga ada sudah gerakan, mengapresiasi gerakan kita saat ini. Gitu, dan perbedaan itu menurut saya biasa. Dan tadi kalau misalnya Abang bilang ini perbedaan apa alumni atau golongan dan lain sebagainya, saya kira tidak. Gitu. Karena kenapa? Kami ini di mahasiswa, politik yang kami mainkan adalah politik yang paling ideal. Gitu. Maka dari itu tuntutan serta harapan kami adalah juga yang paling ideal yang seharusnya dilakukan oleh negara. Seperti itu, Pak. Saya bertanya begini adik-adik, karena saya juga bukan aktivis mahasiswa lah, kami semua. Cuman kan zaman kami beda ya, kita selalu mengedepankan juga itu kemampuan analisis. Ya your intellectual capabilities kamu itu harus benar-benar, sehingga ketika you turun ke jalan, you mau beradu argumen dengan lawmakers yang ada di Senayan atau mereka yang duduk di istana, you nggak akan pernah mundur selangkah pun karena you juga kuat di berpikir, benar kan? Nah makanya kemarin waktu Kahar, saya nggak banyak komen, saya nggak mau komen Kahar kemarin di TV karena dia bilang bahwa zaman Soeharto itu lebih sejahtera dari zaman sekarang. Kahar kan belum jadi benih pun belum kan ya zaman itu ya, karena belum lahir dan seterusnya. Dan dia tidak tahu bahwa kesejahteraan era Soeharto itu kesejahteraan palsu. Tapi kan? Kahar sudah Karena klarifikasi Bang. kesejahteraan Kalau itu salah ngomong hanya aja gitu dalam statistik. forum. Kesejahteraan itu kesejahteraan yang statistikal sifatnya. Zaman Orde Baru esensinya nggak ada karena dibangun di atas ketidakadilan. Oke. Nah Saya hari rasa ini kalau- hari ini kita refleksi soal gerakan mahasiswa. Ini nanti pulang kamu ngaca, kamu lihat sejauh mana bobot gerakan ini masih bermoral atau tidak. Nah ini refleksi penting. Di mana titik tidak bermoralnya, Bang? Dengar, saya sedang mengevaluasi Di perpecahan mana kalian. titiknya? Kenapa kalian nggak bisa solid? Kenapa harus pecah-pecah? Kita tidak. Kenapa bukan. harus beda-beda? Bahkan ada beberapa isu saja yang sama, lalu yang lain-lainnya beda. Apakah memang mahasiswa ini bacaannya berbeda, atau jangan-jangan udah kurang baca kita nih? Nah ini refleksi. Banyak juga dosen, saya dosen. Banyak dosen juga kurang baca, dia tenang aja. Jadi bukan cuma kamu yang kurang baca. Saya berhenti dulu lah bertanya ke kalian ya nanti. Saya mau komentar tadi pernyataan soal wacana apa itu 3 periode. Apa. Tadi nama Pak Luhut disebut. Saya agak bingungnya begini. Saya coba mengambil di posisi netral lah. Kan pasal 28 konstitusi mengatur soal kebebasan berpendapat. Kalau di sebelah orang boleh berpesta dengan slogan ganti presiden, turunkan Jokowi. Kenapa di sini orang nggak boleh sih bernyanyi dengan diskursus Begini, Bang. dengan diskursus 3 periode? Kan itu narasi.
Karena Ya, narasi ya. tidak akan pernah bisa Tapi itu dengar. diwacanakan oleh bagian Dengar, lingkaran dengar. kekuasaan saat ini, Bang. Iya, dengar. Itu dia. Tetapi seorang menteri Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu eksekutif. Betul. Kamu tahu di dalam trias politika. Betul. Dan urusan amandemen konstitusi itu urusannya lawmakers, ya, legislatif, ya. right? Oke, Artinya bahwa begini, Bang. kalaupun Begini. terjadi itu amandemen, ya harus disalahin DPR-nya, bukan begini. presidennya. Cuman Pak Luhut itu harus bisa mempertanggungjawabkan statementnya Why? sebagai pejabat publik. Itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu, bahwa pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan informasinya. Sebentar. Dan Pak Luhut menyampaikan Nah, ini memiliki agak big tendensius. data. Iya. Saya paham. Gini, saya Pak paham. Luhut menyampaikan memiliki big data. Bahkan saat kita bertemu langsung menyampaikan gitu bahwa dia emang saya punya big data gitu. Oke, baik. 110 Saya sudah juta nangkap, saya sudah penundaan nangkap, pemilu saya sudah gitu. nangkap. Tapi apa hak saya untuk kemudian share big data itu kepada kamu? Saya itu sudah nangkap. sudah diatur dalam undang-undang. Saya sudah Yang nangkap. kami inginkan Saya sudah adalah Pak nangkap. Luhut juga bisa membuka data itu, Bang. Saya Kalau sudah beliau nangkap. tidak bisa membuka, kan saya sampaikan juga pada Begini, forum-forum begini. sebelumnya. Itu kan- kami juga buktikan nih Yes. bahwasanya mahasiswa I dan get your juga point, rakyat I get tidak your ingin point. Tenang aja. adanya penundaan pemilu begitu. Cuman begini, ayo kita coba kembali lagi ke belakang ya. Kita ngambil posisi yang coba berpura-pura netral semua lah. Artinya kita tidak punya satu keberpihakan, oke? Kita lihat, Pak Luhut ngomong itu sebagai siapa di tayangan apa? Apakah itu di sebuah acara negara atau di sebuah tayangan media? Tapi beliau Kanal, pejabat publik. sebentar. Bang. Ini Begini, masih saya, bahkan gini, Pak. saya masih berevaluasi. Nanti kamu akan respon. Makanya pahami lebih lengkap. Kamu bisa bahasa Jerman nggak? Bahasa Jerman itu hanya dimengerti kalau orang sudah selesai bicara. Karena kata kerja inti biasanya atau kata kerja modal di belakang. Oke? Good. Saya sedang berproses. Nah, Pak Luhut ngomong di ruang mana? Dan apakah itu di Istana Negara? Artinya ketika dia bicara itu, bisa saja separuhnya adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan sebagai warga negara, tapi melekat bersamaan dalam dirinya itu adalah seorang pejabat, toh? Ya. Sehingga di ruang itu kamu boleh menuntut, benar? Oke. Yes. Mungkin Tetapi apa- sekali lagi, sebagai warga negara dia juga punya hak untuk Ya. berpendapat. Oke, Pasal 28 Undang-Undang Ya. 45 menjamin itu. kalau tadi Maka kalau kita kembali ke situ, kenapa kita harus begitu agresif menuntut Pak Luhut keluarin datanya? Kenapa Oke, sih? boleh saya masuk, Toh Bang? omongan Pak Luhut hari ini tidak mengubah undang-undang. Boleh saya masuk, Bang? Tidak mengubah apapun. Dan Presiden juga sudah mengatakan tidak ada penundaan. Menurut saya, Bang Boni mencoba membuat perpecahan terhadap mahasiswa dengan mempermasalahkan dan menanyakan mengapa mahasiswa demo terpisah dengan adanya jilid 1 dan jilid 2. Dia menanyakan dan mempermasalahkan mengapa aksi demo ini dilaksanakan dengan 2 jilid seperti itu. Dan dia tidak setuju dengan opsi yang disampaikan oleh mahasiswa yang melaksanakan demo. Dan seperti yang saya dengar, beliau sedikit berbeda pikiran dengan para mahasiswa dan aktivis lainnya. Ideologi. Ya, karena masuknya ideologi transnasional Baik. yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis Baik. depan. Standing at the frontier lines. Boni, Kalau enggak, orang akan pikir, you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicuriga begitu. Ya kan? Thank you. waktu Anda habis. Sekarang giliran Rocky Gerung. Saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Boni gitu. Dari tadi saya perhatikan ini teman-teman yang berempat ini dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu, senyum terus gitu. Saya bayangkan di istana hari ini itu cemberut semua. Jadi ya ada Rio teman saya berupaya untuk senyum tapi harinya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah silakan dah. Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan itu. Coba saya lihat satu persatu. Dari tadi Boni berupaya untuk menerangkan satu hal supaya fokusnya pindah itu. Tapi bagi mereka ya kenapa sih mesti disuruh-suruh, biarin aja kan. Dulu juga waktu sebut tahun 65 itu KAMI itu himpunan dari semua perbedaan tuh. Ada yang sekuler, ada yang nasionalis, ada yang Islam segala macam. Tapi ujungnya adalah sama, yaitu titik temunya akan dia peroleh itu. Kita bisa lihat bagaimana debat antara HMI dan gerakan mahasiswa sekuler pada waktu itu tuh
Mari Muhammad, Marsilam Simanjunta, David Nabitupul, itu debatnya itu luar biasa tuh. Tapi sama-sama menghasilkan ujungnya adalah Soekarno berhenti tuh. Demikian juga waktu reformasi, saya tahu, saya bisa bedain nih, oh ini Islam, yang ini sekuler nih, dengan ikat kepala tuh. Kelompok Islam, kami ada Fahri Hamzah di situ tuh pakai ikat kepala. Reformasi damai. Yang sekuler, KBUI, Trisakti segala macam, reformasi total. Yes, gampang lihat itu tuh. Tetapi ujungnya adalah reformasi juga tuh. Walaupun pada waktu itu saya bawa mahasiswa saya untuk demo tuh, dan dihajar di Atmajaya, kita lompat pagar, ternyata di belakang pagar itu adalah selokan, kita masuk di situ semua. Saya bawa mahasiswa saya ikut demo waktu itu. Ya saya tahu peristiwa itu tuh. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah mahasiswa bergembira, dan kegembiraan itu nggak bisa lagi disogok dengan headline Kompas, headline TV bahwa Presiden Jokowi kan sudah mengatakan stop bicara tuh. Bagi mahasiswa, sekarang mahasiswa tuh mulai uji tuh. Tadi dituntut, kenapa masih minta Presiden buat omongkan berapa tadi, 3 detik apa-apa. Kan sudah bicara tegas. Yes, tuh. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan, mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Ya kita kira-kira begini kan, saya bayangin rapat BEM. Iya dia bilang begitu, tapi kita uji deh. Kita minta dia ucapin sendiri tuh. Kan itu dalam upaya untuk menguras stok psikologi presiden. Dia mau kuras aja, karena itu dia mau main panjang. Jadi kalau dianggap bahwa ya kenapa nggak banyak hari ini, oh dia agendanya sampai 20 Mei bahkan seterusnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat misalnya gimmicknya nih, ini anak-anak ini, bukan anak-anak ini, teman-teman saya ini menganggap, coba kita uji, presiden mau nggak dia ucapin sendiri, nggak usah sekedar bilang kalian berhenti ya ngomongin 3 periode. Tapi kenapa? Aku tanya gini, Bang. Oke, nanti saya jawab. Brother Rocky. Kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang saya itu mau ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan. Kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu Yes. nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia tabiat sedang bermain-main aja. Benar? Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. saya- Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Selesai Enggak, dulu. maksud saya bener gak kalian Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Silakan, Artinya Bung nanti Rocky. orang akan melihat Diteruskan dulu. No. Ini saya belum selesai. Jangan Ini dilempar ke begini bahasa dulu, Bang. Jerman, harus Jangan. selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena menjelaskan begini loh. dulu. Nanti- Yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa, oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Saudara, oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya, yang saya baca, sini saya mereka. ulangi ya. Saya mengerti rapat-rapat di BEM UI terutama. Saya kenal baik, kan mahasiswa saya semua tuh yang bahkan dari 15 tahun lalu saya kenal itu. BEM UI punya lembaga kajian strategis. Itu final sebagai kajian akademis. Tetapi komunikasinya dikemas dalam bentuk teatrikal, dalam bentuk olok-olok. Sekarang mereka lagi uji Presiden Jokowi bagaimana kalau kita minta dia ucapin sendiri. Terus nanti mungkin ada mahasiswa bilang, jangan sekedar ucapin. Kita sodorin meterai supaya Presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Atau bahkan meterai bisa palsu di depan notaris. Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan Tidak ada yang mahasiswa dalam salah. berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya karena Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? nggak ada soal. Karena Ya, itu that's it. memang biarin aja presiden nggak bersuara. Tetapi gimmick ini adalah khas mahasiswa. Kan poster-poster Pak lebih baik pro khilafah daripada pro Jokowi itu.
Itu biasa aja. Nanti orang bilang, kok ini jadi radikal mas? Enggak, itu bagian dari radikan itu. Narasinya begitu tuh. Ya andaikan semua orang di ruang yang sama seperti kita berpikir, Pak Rocky. Enggak ada Cuman kan persoalannya melihat gerakan ini kan masyarakat rakyat tahu apa yang sedang dengan latar dikinikan. belakang persepsi yang beragam. Nah ini dulu kesalahan SBY kamu harus tahu. 10 tahun permisif dengan kelompoknya Wahabi Salafi. Hari ini apa yang terjadi? Tolong Anda bicara sama dia. Nah, Pak Rocky, Ini giliran dia. Pak Rocky, Atau mungkin ini artinya gini loh, kalau ini aksi teatrikal, Itu belakangan Nggak, deh. Saya mau nggak. terangkan dulu posisi saya di sini. Atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau enggak lah. Ntar Lu dulu jadi ya. mahasiswa saya sih nggak layak. Saya masih mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan latar dari peristiwa demonstrasi ini. Mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harusnya diselamatkan lebih dahulu daripada IKN. Mahasiswa tahu bahwa upah buruh harusnya dirawat lebih dahulu daripada menyogok oligarki itu. Itu ada di belakang backmind mereka. Mereka tinggal kemas itu. Sekarang coba kita lihat misalnya apa keadaan kita hari ini yang menyebabkan buruh ikut bersama-sama dengan mahasiswa dan percaya bahwa kepemimpinan intelektual ada pada mahasiswa, kepemimpinan massa ada pada buruh tuh. Nah, itu bagi tugas. Jadi pembagian tugas itu jelas. Terhadap apa? Terhadap kesulitan ekonomi. Tadi saya baru baca Sri Mulyani mengeluarkan aturan pajak baru tuh. Bahkan pajak terhadap tempurung kelapa. Bayangkan. Batok kelapa. Artinya batok kelapa itu bernilai, maka dipajakin. Komoditas. Betul. Ntar saya masih lanjut. Iya. Oke, Justru potong dulu. ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Iya, aku paham. Itu Iya, kan soal kalau kau paham, oke. Dengerin itu saya. kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Iya. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara aja. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara. Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku takutnya gini, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan sangat politis ya. Ya dari zaman kita sih. Bayangkan gerakan mahasiswa itu selalu menyentuh kekuasaan praktis. Dia tidak menyentuh wilayah-wilayah yang lebih mendasar. Ya baru kali ini kan muncul ada isu misalnya agraria dan segala Ya, macam. oke, itu Tapi dari dulu kan jauh sekali tuh dari gerakan mahasiswa. Nah diperpendek. kemudian orang mencurigai, jangan-jangan memang Udah, gerakan mahasiswa saya- ini porsi saya Pernyataan Bung Rocky Gerung tadi, saya setuju dengan argumen yang disampaikan beliau. Karena beliau menyampaikan pendapatannya secara logis dan tidak membuat salah satu pihak tersudutkan. Tidak seperti yang dilakukan Bung Boni, terus menyalahi ke pihak mahasiswa tersebut seperti itu. Jadi, di sini Bung Rocky itu berusaha netral dan tetap memberikan statement yang sebenarnya dan menjelaskan apa yang terjadi dan yang akan terjadi.